Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Jumat Pekan Biasa ke-17, 29 Juli 2022. Hari ini gereja memperingati Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Bacaan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 19 sampai 27. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Pater Laurentius, MSSCC, dari Italia. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Judul renungan saya, melayani dan mendengarkan. Bersama dengan gereja sejagat hari ini, kita merayakan peringatan wajib Marta, Maria, dan Lazarus. Ketiga pribadi ini disebutkan secara khusus dalam Injil dan memiliki keistimewaan di hadapan Yesus. Dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa Marta sangat sibuk melayani Yesus dan para muridnya ketika mereka dalam perjalanan ke sebuah kampung dan sempat mampir ke rumahnya. Dan pada saat yang sama, Maria, saudaranya, sangat fokus mendengarkan ajaran Yesus. Menurut Injil Yohanes, Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Sedangkan Lazarus adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Yesus. Sehingga ketika dia sakit, kedua saudarinya mengirimkan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Pada saat dia meninggal, Yesus pun datang dan membangunkannya kembali. Saudara-saudari yang terkasih, ketiga tokoh yang kita peringati hari ini memiliki pengaruh besar dalam perjalanan iman kita. Paus Fransiskus mengatakan bahwa kesaksian iman mereka sangat luar biasa dan sangat cocok untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita saat ini. Marta dengan murah hati dan ramah tamah melayani Yesus.
Maria mendengarkan perkataan Yesus dengan penuh perhatian, dan Lazarus segera muncul dari kubur atas perintah Dia yang berkuasa mengalahkan maut. Sikap-sikap yang diperlihatkan oleh ketiga pribadi tersebut adalah gambaran orang yang beriman, yang memiliki keyakinan, kepercayaan kepada Dia yang diutus oleh Allah. Mereka sangat percaya bahwa Yesus adalah sungguh putra Allah yang datang ke dunia untuk memperbaharui kehidupan manusia. Karena itu mereka sangat terbuka atas kehadiran Yesus dalam kehidupannya. Hal ini pun mereka perlihatkan dengan cara hidupnya yang sangat sesuai dengan ajaran Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya kita pun harus memiliki iman seperti mereka, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Iman yang dibarengi dengan perbuatan-perbuatan kasih. Dunia kita saat ini sedang dilandai oleh berbagai bencana. Ada virus corona yang tak kunjung hilang, kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di mana-mana. Ada peperangan yang juga belum berakhir, dan perubahan iklim yang menyebabkan banyaknya bencana alam. Dan tentu masih banyak persoalan-persoalan lain. Situasi-situasi ini sangat menghimpit kehidupan kita. Bagi yang kuat pasti akan bertahan, sedangkan yang lemah pasti akan menderita. Sebagai sesama manusia dan terkhusus sebagai murid-murid Kristus, kita mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian. Perhatian kita itu diwujudkan dengan berbagai cara, dan tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebagai orang beriman, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Tuhan sendiri. Dan hal ini bisa kita lakukan melalui relasi kita dengan Dia sebagai sumber kehidupan. Kita berdoa memohonkan belas kasih-Nya agar semua bencana tersebut segera berakhir. Hal kedua yang harus kita lakukan yaitu sebuah aksi nyata. Rasul Yakobus dalam suratnya mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Pernyataan itu sangat jelas bahwa menjadi murid Kristus bukan hanya bermodalkan iman, tetapi harus diimbangi dengan perbuatan atau tindakan kasih. Hal ini juga sudah diajarkan oleh Yesus sendiri, bahwa kita semua umat manusia harus mencintai Allah dengan seluruh jiwa dan raga, dan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Perintah Yesus ini menjadi hukum wajib dalam kehidupan kita umat manusia. Dengan melakukan aksi nyata, peduli dengan sesama, maka kita dapat meringankan beban sesama saudara yang sedang menderita. Saudara-saudari yang terkasih, memperingati atau mengenang kembali kehidupan Marta, Maria, dan Lazarus adalah sebuah kesempatan indah bagi kita untuk bisa merefleksikan kembali perjalanan iman kita saat ini. Kita harus bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah kita sudah setia mendengarkan dengan penuh perhatian, penuh dengan fokus kepada Allah, kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan kepada kita? Apakah segala perintahnya telah kita wujudkan dalam kehidupan kita? Lalu yang kedua, apakah iman kita itu telah kita buktikan dalam cara hidup kita, dalam relasi kita dengan sesama yang ada di sekitar kita? Jika kita belum sempat melakukannya, mari pada kesempatan yang sangat indah ini, kita harus menyadarkan diri kita sendiri agar kita selalu mendengarkan Tuhan
agar kita selalu peduli dengan sesama kita. Itulah yang menjadi inti iman kita, dan itulah ajaran yang telah diwartakan oleh Yesus kepada kita semua. Jika semuanya ini terjadi dalam kehidupan kita, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan tentunya keselamatan, kehidupan baru yang dijanjikan oleh Yesus akan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita semua.